Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Larasvati memberikan bantuan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan. Persatuan Peternak Ayam Petelur di Jawa Tengah melakukan aksi demo menuntut Menteri Pertanian dan Dirjen PKH lepas jabatan. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Lebih dari 200 rumah warga rusak akibat bencana tersebut. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Para peternak ayam petelur di 7 kabupaten di Jawa Tengah melakukan aksi demo di gudang jagung pakan ternak Kecamatan Sukorejo, Kendal. Para peternak minta turunkan Menteri Pertanian dan Dirjen PKH. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti, maka para peternak akan mengepung Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden RI. Puluhan peternak ayam petelur dari perwakilan 7 kabupaten melakukan demo di gudang jagung pakan ayam di Sukorejo, Kendal. Peternak meminta pada Ketua Pinsar agar mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga telur, sebab selama ini para peternak merugi karena antara biaya membeli pakan dengan harga telur tidak seimbang. Sejumlah spanduk bertuliskan permintaan kepada Presiden Joko Widodo dibentangkan para peserta saat menggelar aksi tersebut. Demo ini dilakukan puluhan peternak dari Kabupaten Kendal, Temanggung, Magelang, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan juga Kota Semarang usai mengikuti rapat akbar peternak Jawa Tengah yang digelar di Gazebo Sukorejo. Dalam aksinya, para demonstran ini menuntut agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari jabatannya karena gagal melindungi peternak rakyat. Bahkan para peternak juga membacakan pernyataan sikap jika pemerintah tidak bisa segera membantu para peternak, maka ia berjanji akan mengepung Istana Kepresidenan. Kami menerima kedatangan dari peternak-peternak pada hari ini yang tergabung dalam koperasi. Ada 7 perwakilan kabupaten yang hadir menemui kami meminta agar kami bisa menyatakan sikap kepada pemerintah pada hari ini. Yang pertama, segera naikkan harga telur sesuai dengan Permendag 7, turunkan harga pakan juga sesuai dengan Permendag 7 tahun 2020, dan batasi budidaya menengah ke atas, serta bisa dilakukan akhir dini untuk layer agar harga telur cepat membaik. Salah satu peternak ayam telur Rila mengatakan selama ini peternak selalu merugi. Pasalnya harga pakan sudah tinggi namun harga telur masih rendah, yakni harga telur 17.000 dari peternak. Gimana, Mbak? Kerugian tiap hari kami alami karena HPP, harga pokok produksi, tidak masuk untuk operasional kita untuk menghasilkan sebuah hasil produk telur. Belum masuk, kami merugi, Pak. Oh, tetap merugi ya? Sudah beberapa bulan sampai saat ini kami merugi untuk menjalani bisnis di peternakan. Maju kita salah, mundur kita salah, bertahan pun kita merugi. Tuntutan lain yang disampaikan saat menyampaikan pernyataan sikap dalam aksinya, yakni meminta pemerintah berlaku adil sesuai dengan Permendag nomor 7 tahun 2020, harga pakan diturunkan dan harga telur dinaikkan. Pemerintah bersikap tegas membatasi budidaya menengah ke atas, meminta Presiden menerbitkan Perpres untuk melindungi peternak seluruh Indonesia. Dikatakan saat ini harga telur di tingkat peternak sudah mulai naik 17.500 per kilogram dibandingkan minggu lalu yang di kisaran 15.500 per kilogramnya. Padahal harga pokok produksi dengan kondisi harga pakan naik 23.000. Dari HPP yang sekian tersebut, peternak menjual telur Rp16.000 sudah merugi Rp7.000 dalam setiap kilogramnya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa malam hingga Rabu pagi. Rumah warga yang mengalami kerusakan pun bertambah dari semula 49 rumah menjadi 210 rumah dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Beginilah kondisi rumah Imron, salah satu warga desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang terdampak bencana tanah bergerak. Sepekan lalu retakan pada lantai rumah Imron belum terjadi, namun karena hampir setiap hari turun hujan dengan intensitas tinggi, mengakibatkan pergerakan tanah terus terjadi setiap hari sehingga memicu keretakan tanah.
Jumlah rumah warga yang rusak akibat tanah bergerak di Desa Padasari terus bertambah dari sebelumnya hanya 49 rumah, sekarang bertambah sebanyak 210 rumah warga Desa Padasari di 3 pedukuhan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kejadian pada awalnya tanggal 15 Januari tahun 2022. Pada saat itu hanya ada rumah 12 itu mengalami rusak berat. Kemudian dengan cuaca intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Jatinegara sehingga menimbulkan penambahan terdampak dari tanah bergerak sampai saat ini masih bertambah. Relawan Palang Merah Indonesia dan BPBD Kabupaten Tegal terus melakukan pemantauan di Desa Padasari untuk mengingatkan warga agar selalu waspada, mengingat saat ini hujan deras masih sering mengguyur wilayah tersebut. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Aturan terkait bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD menimbulkan dilema pemerintah desa di Boyolali. Sesuai peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021, BLTDD diatur minimal 40%. Paguyuban Kades meminta adanya turunan agar dana desa bisa dialihkan untuk pembangunan. Kami mayoritas di bawah. Paguyuban Kepala Desa Seboyolali mendatangi kantor DPRD Boyolali untuk menyampaikan keluhan terkait BLTDD. Para kades berharap ada turunan aturan dari Pemkab Boyolali yang bisa mengalihkan sisa BLTDD untuk program desa lainnya dalam Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di dalamnya diatur alokasi program perlindungan sosial berupa BLTDD minimal 40%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, dan penanganan COVID-19 minimal 8%, baru sisanya bisa dikelola mandiri oleh desa. Dalam audiensi dengan anggota DPRD Boyolali, Ketua Paguyuban Kades Boyolali Wukir Santoso mengatakan plot BLTDD cukup besar yakni minimal 40%. Padahal data KPM tidak sebanyak itu sehingga dana BLTDD kemungkinan akan sisa. Pihaknya lantas meminta agar DPRD Boyolali untuk menyusun regulasi yang melonggarkan dalam artian sisa dana BLTDD dapat dialihkan untuk program pembangunan desa. Ada 7 poin yang saya sampaikan. Ada beberapa hal yang kaitannya satu dengan penggunaan DD 40% yang kaitannya untuk BLT. Nah, sehubungan dengan hal ini karena di Boyolali ini dipergunakan satu data NCD, maka kami harap untuk kegiatan yang kaitannya dengan BLT itu pastinya akan lebih berkurang orang penerimanya. Namun hal ini semua harapan dari kami, dana yang masih tersisa itu digunakan oleh desa masing-masing, itu harapan kami. Menanggapi masukan dari Kades, Ketua DPRD Boyolali Marsono mengatakan aturan BLTDD minimal 40% tersebut memang sulit diterapkan di Boyolali, sebab merujuk pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa, hanya 26 desa yang mampu menyerap BLTDD 40%. Sedangkan desa lainnya tidak sampai 40%, sehingga pihaknya akan melakukan kajian khusus terkait itu. Rekan-rekan kepala desa tadi minta kepada saya untuk bisa mendesak Bupati mengeluarkan kebijakan bahwa selebihnya dari 40% nanti tetap bisa kembali ke desa, dikelola oleh desa, syukur-syukur bisa tinggal pembangunan fisik. Kira-kira itu harapan mereka. Dan saya secara pribadi dari kelembagaan tentu sangat mendukung apa yang dikersake Pak Lurah, tetapi tadi saya menyampaikan bahwa ketika pemerintah kabupaten nanti mengeluarkan kebijakan, salah satu pertimbangannya tentunya Pak Kepala Desa ini ke depan jangan sampai terjerat permasalahan pemanfaatan dana desa ini. Meski APBD telah dibuat ketentuan-ketentuan pembagian anggaran, Marsono berpesan agar pemerintah desa tetap menjalankan sesuai aturan, jangan sampai menyimpang apalagi menjadi temuan. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa, KPU Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa anggaran yang disediakan Pemkab Pati untuk Pilkada 2024 lebih kecil dari pengajuan. Pihaknya mengungkapkan KPU mengusulkan anggaran sebesar 97 miliar rupiah, namun Pemkab Pati menyediakan anggaran sebesar 77 miliar rupiah. Ditemui di ruangannya kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pati pada Kamis pagi, anggota KPU Pati Haryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk Pilkada sebesar 97 miliar rupiah. Namun melalui BPKAD Kabupaten Pati, anggaran yang disediakan pemerintah Kabupaten Pati untuk Pilkada 2024 sebesar 77 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk KPU, Bawaslu maupun untuk anggaran keamanan. Dengan begitu, Haryono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini akan kembali menghitung ulang terkait anggaran yang disediakan pemerintah Kabupaten Pati karena lebih kecil dari yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Pati. Kita masih harus kemudian mereview lagi ya. Kami harus mereview lagi, jadi kami belum bisa kemudian untuk berkomentar apakah ini cukup atau tidak cukup gitu kan. Tapi tentu bahwa ini kemudian butuh sebuah kajian, kemudian butuh sebuah pendalaman lebih lanjut. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di awalnya memang kami menyampaikan ada usulan
97 itu hanya untuk KPU. Nah, sementara kalau yang angka tadi yang jenengan sampaikan tadi ini kan untuk KPU, kemudian Bawaslu dan juga keamanan ya. Sebelumnya, Kepala BPKAD Pati mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan anggaran sebesar 77 miliar rupiah untuk Pilkada 2024 nantinya. Dengan anggaran tersebut, KPU memperkirakan peruntukan dana khusus KPU hanya sekitar 55 miliar rupiah. Saat ini KPU sedang dalam proses sinkronisasi anggaran, mengingat Pilkada nanti bebarengan dengan pemilihan gubernur. Haryono menambahkan bahwa pihak KPU sudah diundang pemerintah Kabupaten Pati untuk membahas anggaran yang dipersiapkan pemerintah Kabupaten Pati untuk Pilkada 2024 nantinya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati melakukan pendampingan kasus disabilitas yang alami pemerkosaan di Tayu. Bantuan berupa diterjunkannya penerjemah bahasa isyarat sebagai langkah untuk memperjelas kasus nantinya. Ditemui di ruangannya kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati, Kepala Margo Laras Pati Jiwaningsih mengungkapkan bahwa pihaknya sudah merespon kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yang alami pemerkosaan di Tayu. Bantuan berupa diterjunkannya penerjemah bahasa isyarat sebagai langkah untuk memperjelas kasus ini nantinya. Pasalnya, dalam penjelasan Kepala BRSPDM Margo Laras Pati Jiwaningsih, korban sendiri merupakan disabilitas rungu wicara. BRSPDM Margo Laras Pati juga berikan bantuan sembako serta kasur bagi ibunya yang sudah tua. Di sisi lain, dalam keterangan Jiwaningsih mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan berupa nutrisi untuk ibu hamil bagi korban. Karena kita kemarin kebetulan ada pegawai yang bisa komunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, saat disidik kita yang mendampingi kemarin. Terus ibunya karena sudah sepuh, kita berikan kasur karena butuhnya kasur. Itu ibunya si PM ini yang diperkosa karena sudah sepuh. Itu diantaranya. Jadi respon-respon kasus seperti itu yang kita lakukan diantaranya Pati kemarin sudah. Jiwaningsih sendiri mengatakan akan tetap mendampingi kasus yang ada. Menurutnya jika nantinya pihak Margo Laras kembali untuk dimintai bantuan, pihaknya siap dalam proses pengawalan nantinya. Selain merespon kasus pemerkosaan yang dialami disabilitas seperti yang ada di Tayu, pihak Margo Laras juga melakukan respon kasus untuk balita yang sempat tersiram air panas beberapa saat lalu di Kota Pati. Ia mengungkapkan bahwa respon kasus merupakan hal yang sudah sering dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras Pati. Ia berharap respon kasus dari Margo Laras Pati dapat membantu masyarakat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki?
Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Kudus Hartopo yang meninjau rumah sakit rujukan Lini 1 bersama Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimastama dan Dandim 0722 Kudus Letnokaf. Dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi, pemerintah Kabupaten Kudus lebih sigap dalam penanganan COVID-19 varian Omikron. Meskipun tren kasus COVID-19 di Kudus mengalami kenaikan, kebanyakan dari pasien hanya mengalami gejala ringan, sehingga orang yang terkonfirmasi COVID-19 lebih banyak melakukan isolasi terpusat atau isoter dan isolasi mandiri atau isoman dengan pemantauan. Hal tersebut disampaikan usai berkunjung ke RSUD Dr. Lukmono Hadi dan Rumah Sakit Mardi Rahayu. Sementara itu, pasien COVID-19 di rumah sakit didominasi usia rentan atau mempunyai komorbid. Merespon peningkatan kasus di Kudus, pihak rumah sakit pun telah mempersiapkan dengan baik. Pihak rumah sakit telah menyiapkan rencana strategis. Sementara itu, Rumah Sakit Mardi Rahayu mencapai 25%. Semua pasien terkonfirmasi yang dirawat memiliki penyakit penyerta dan tidak dirawat di ruang ICU. Pihaknya menyampaikan rumah sakit mempersiapkan 127 ruang isolasi dan 30 diantaranya ruang ICU. Di sana rata-rata usia rentan sampai lansia. Untuk di Mardi Rahayu ini sudah mempersiapkan semua bahwa kalau dimaksimalkan bisa sampai 127. Nah, di sini baru ada presentasinya tidak begitu banyak karena tidak ada 50, yang artinya di sini paling kali sekitar kalau dari penyediaan bor itu kira-kira sekitar 25%. Untuk di Mardi Rahayu, untuk ICU disediakan sampai 30 masih kosong di sini. Di Mardi Rahayu pun ini juga ada isoter yang di enter itu, gitu enter. Tentunya ini nanti yang ringan akan dievakuasi ke sana semua. Termasuk tenaga nakes pun ada 30 yang terpapar saat ini. Ini semua masuk di isoter eksternal. Hartopo juga mengungkapkan Rumah Sakit Mardi Rahayu memiliki ruang isolasi terpusat yang saat ini telah terisi 30 orang. Kebanyakan dari mereka adalah tenaga kesehatan dari rumah sakit. Pihaknya menjelaskan 2 rumah sakit tersebut memiliki bed occupancy rate di bawah 50%, sedangkan RSUD Dr. Lukmono Hadi sekitar 43%. Pihak rumah sakit telah mempersiapkan total 87 ruang yang terdiri dari 79 ruang isolasi dan juga 8 ruang ICU COVID-19. RSUD Dr. Lukmono Hadi siap menambah sampai 120 ruang apabila diperlukan. Hartopo mengungkapkan ada 1 pasien anak yang dirawat di RSUD. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, untuk meningkatkan penjualan, para pelaku UMKM dituntut memaksimalkan sarana promosi. Foto produk yang menarik menjadi sarana promosi untuk memikat calon pembeli. Di Semarang, Jawa Tengah, sekumpulan anak muda kreatif memberikan tips bagi para pelaku UMKM bagaimana membuat foto produk dengan nilai estetika tinggi. Berikut kami sajikan untuk Anda. Menjalani usaha di saat himpitan pandemi COVID-19 tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Banyak produk dihasilkan pelaku UMKM yang memiliki kualitas, namun gagal di kemasan atau gagal di promosi karena menggunakan foto seadanya. Sebanyak 35 pelaku UMKM dari berbagai kota, sebagian besar ibu-ibu mengikuti pelatihan yang dilakukan anak muda kreatif Herjita di Semarang. Pelatihan yang diberikan secara cuma-cuma ini membantu pelaku UMKM mengenai bagaimana meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan. Ya, salah satunya melalui foto produk yang dihasilkan dari smartphone. Tidak hanya teori, para peserta juga diajak melakukan praktek pengambilan foto dari produk UMKM yang mereka hasilkan. Dengan berbekal kamera handphone, pengambilan gambar dengan teknik yang benar dapat menghasilkan foto yang sangat menarik. Nah, karena selama ini kan yang selalu dikedepankan untuk promosi sosial media itu kan kalau nggak kuliner, fashion. Nah kayak gini-gini kan kadang-kadang agak diakhiri kan. Makanya begitu ada Etsy itu platform untuk handcraft. Ya kan, untuk handcraft saya mau masuk di sana. Ternyata Herjita sendiri ada yang untuk handcraftnya ada, oh ya udah kita coba. Kita menjembatani permasalahan-permasalahan UKM seperti produksi, pemasaran, itu yang menjadi tujuan kami adanya Herjita ini. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi UKM. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika kita bisa mendampingi mereka menjadi produk yang lebih berkembang dan skill up untuk dari sisi produksi, dari sisi kemasan, dari sisi pemasaran. Nah, harapannya kita bisa membantu memasarkan produk-produk dari UKM. Bagaimana sih mereka itu bisa memvisualisasikan produk mereka agar dari sisi visualnya itu menjual. Sementara itu, pembina UMKM Jawa Tengah mengatakan kondisi pandemi COVID-19 merubah segalanya. Melalui pendampingan para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas UMKM agar bisa mendongkrak perekonomian di tahun 2022. Jawa Tengah ini menurut catatan kami, hasil RDP dari Komisi 11 itu adalah yang terbesar dan tertinggi. Namun pada saatnya ini bahwa situasi kondisi perekonomian bahwa Jawa Tengah memang masih dalam ketinggalan dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Menurut catatan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia maupun dari OJK termasuk dari keuangan. Nah inilah kita ingin bahwa KADI dan kawan-kawan ini, anak-anak muda ini, Herjita Digital Kreatif atau Herjita Kreatif ini, harapan kami bisa meningkatkan salah satu daripada baik. Kualitas produk memang hal yang utama, namun produk yang berkualitas tentunya didukung dengan kemasan dan promosi yang menarik sehingga dapat memancing minat para pembeli. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.